saya melihat local IT companies dibandingkan dengan industri lain, mereka jauh lebih inovasi juga di area itu. Karena kembali lagi, kalau enggak mereka nggak akan bisa survive untuk compete dengan yang lain-lain gitu. Ya memang skalanya berbeda-beda, tapi menurut saya kembali lagi yang berat itu adalah terus bukan berat lah. Tantangannya adalah terus belajar. Hai, selamat datang lagi di Sore Senja. Kali ini aku dapet tamu spesial banget, yaitu Mbak Nina Wirahadikusuma. Hai Mbak, apa kabar? Halo, selamat sore semua. Makasih Roni, David buat kesempatannya untuk bincang-bincang sore ini. Sama-sama. Kita juga terima kasih Mbak Nina. Mbak Nina, kita ngobrol santai-santai aja nih Mbak tentang profesi. Boleh cerita dong Mbak, profesinya Mbak Nina itu apa? Jadi saya lulus kuliah tuh tahun 94. Jadi ini kayaknya udah tahun ke-25 ya, tahun ke-26 saya. Most of my time itu bekerja di dunia IT ya, teknologi informasi dan multinational companies, IT companies. Kalau sekarang jadi title-nya apa Mbak? Job description-nya apa? Saya sekarang mengepalai satu segmen, namanya segmen enterprise. Jadi clients, customer dari perusahaan saya yang enterprise gitu ya. Jadi sektor perbankan, sektor telekomunikasi, konglomerat, distribusi, manufacturing yang besar-besar gitu di Indonesia gitu. Ngapain saya dengan tim saya itu bagaimana kita bisa membantu customer kita, apalagi sekarang ya 3 bulan terakhir tantangannya besar untuk terus bisa transformasi, tapi opportunity-nya juga besar buat kita membantu customer dan klien kita untuk terus melakukan transformasi digital gitu, dengan teknologi sebagai platform yang membantunya gitu. Mbak Nina punya berapa banyak tim Mbak? Serunya dunia teknologi itu tuh sangat, kalau sekarang istilahnya agile ya, sangat dinamis gitu ya. Jadi pernah satu saat saya bisa sampai 100 orang karena banyak tim yang membantu customer kami untuk melakukan implementasi. Karena kan kalau implementasi ya harus lebih banyak orangnya gitu ya kira-kira ke customer. Kadang juga bagian implementasi dipisahkan dari saya karena itu area yang berbeda sekali gitu, sehingga saya lebih banyak fokus ke area sales dan marketingnya gitu. Jadi kalau sekarang kira-kira 30 orang, tapi kalau pernah saya kira-kira 100 orang lebih. Jadi range-nya tergantung sih. Mbak, boleh mundur dikit nggak Mbak? Dulu kuliahnya apa Mbak? Kenapa jadi akhirnya terjun ke IT itu belajar apa sih dulu gitu? Ya, saya dulu kuliah emang agak-agak aneh, enggak sih. Teknik elektro gitu ya, teknik elektro di Bandung dulu gitu. Jadi ya pastinya itu relevan sekali terhadap IT ya. Jadi setelah kuliah 5 tahun teknik elektro, lulus ya pada masa itu kan ada beberapa perusahaan lah yang kita kalau kesini kayaknya seru nih gitu. Jadi saya join satu perusahaan IT pada waktu itu setelah saya lulus gitu. Walaupun sebenarnya antara elektro dan IT ada persinggungannya, tapi banyak bedanya juga gitu ya. Jadi kembali lagi kita bagaimana you find your passion, you find how you wanna keep learning, itu yang paling penting gitu. Kalau waktu dulu lulus terus kemudian gabung ke sektor IT kan belum se-happening sekarang tuh Mbak. Apa dulu inspirasinya apa untuk kerja di sektor IT Mbak? Oke, jadi kalau saya sih agak lucu ya, karena saya tuh punya, ini nggak tahu nanti saya share ke kakak saya juga aja sih. Karena saya cowok, kakak saya tuh saya 4 bersaudara, saya anak ketiga, jadi cowok, cewek. Nggak tahu kakak saya cewek yang kedua sipil gitu ya, bapak saya dulu mesin. Terus saya yang nggak tahu kenapa memang saya SMA juga seneng somehow ya, senengnya pelajaran IPA lah, memang mungkin bakatnya di IPA sama math gitu ya. Pengen ngambil jurusan apa aja waktu itu
Padahal sebenarnya menurut saya elektro tuh paling aneh ya, karena pada masa itu bukan aneh, maksudnya apaan nggak bisa dibayangkan gitu ya, listrik gitu ya. Kalau kayak sipil kan masih bisa dibayangkan dengan jembatan, ada barangnya, mesin juga saya ada barangnya. Cuman kakak saya yang laki-laki itu dulu pengen masuk elektro, terus dia bilang dia nggak masuk gitu, terus dia bilang lo ya yang harus masuk gitu, dia bilang gitu. Oh ya ya gitu kan, namanya juga zaman dulu kita nggak kayak anak sekarang ya punya siapa gitu ya, ini yang kakak saya aja belum masuk ya gitu ya gitu. Terus saya udah di elektro, lumayan bagus. Kakak saya yang cowok ini juga yang sering cerita, mungkin dia kayaknya punya teman-teman banyak ya, punya teman-teman banyak yang menurut dia yang keren tuh perusahaan ini gitu. Nah, ntar lo kalau lulus, kalau lo bagus lo masuk ke situ gitu. Oh iya ya gitu kan dia juga. Jadi sebenarnya dari dulu itu kita semua berdasarkan ada seseorang yang merekomendasikan dulu ya, karena kita sebelumnya kurang begitu paham. Benar, mumpung ini bincang-bincang santai, ini setelah saya jalanin dunia IT memang kesulitannya, apalagi anak perempuan ya, anak perempuan itu, dan itu masalah dunia sih, jadi di seluruh dunia itu dari surveinya Microsoft dan Mastercard International tahun berapa, 2016 atau 2017? Enggak, 2018, 2 tahun yang lalu, baru-baru ini. Masih baru ya? Masih baru, jadi even recently gitu ya, padahal kita tahu yang namanya dunia IT udah makin terbuka. Itu hanya di seluruh dunia ini, hanya 1 dari 4 anak perempuan usia 12 sampai 18 tahun yang kebayang profesi perempuan di dunia STEM. STEM itu science, teknologi, matematika. Jadi padahal kan usia 12 sampai 18 itulah yang lumayan mempengaruhi pemikiran kita ya, what we wanna do next gitu. Jadi saya sih berterima kasihnya mungkin ini nggak tahu gimana, zaman saya itu kan mungkin banyak juga orang yang nggak tahu. Jadi tahun 86 atau 87 itu tuh ada Ibu Pratiwi Sudarmono. Kalau ingat, Indonesia tuh hampir loh ngirim astronot pertama ke NASA, dan itu perempuan yang dipilih gitu. Ada Bu Sudarmono, ada Pak Taufik Akbar. Itu saya ingat itu di koran sering sekali muncul gitu ya. Dan kerennya itu ternyata Bu Pratiwi Sudarmono itu SMA-nya SMA saya sama Runi dulu, SMA perempuan semua yang cool itu dulu. Kami tuh sering cerita-ceritain juga itu Bu Pratiwi. Jadi kan gitu, maksudnya jadi ada pokoknya kita memberi stigma bahwa teknologi itu susah sekali buat anak perempuan gitu. Sebenarnya it's not like that, apalagi Indonesia kan kita generasi mudanya paling banyak kali ya di dunia, mungkin top 3 in the world gitu. Terus pasti banyak anak wanitanya, ya sayang aja kalau dia nggak kita maksimumkan gitu sih David. Saya nggak kebayang sih gimana tuh Mbak, sebagai satu dari sedikit perempuan yang bisa menembus ke dunia teknologi pada saat itu. Jadi menurut saya itu juga stigma gitu ya, karena setelah saya jalani dunia IT selama tadi ya 25 tahun ini, justru kalau saya flashback dibandingkan dengan teman-teman saya yang bekerja di bidang-bidang lain, justru sebenarnya dunia IT itu sangat woman friendly menurut saya ya. Jadi beberapa poin gitu. Jadi waktu saya join di perusahaan IT saya pertama itu, dan it's a global company, saya masuk, menurut saya yang keren tuh pertama, saya nggak pernah manggil di perusahaan saya itu tidak ada bapak atau ibu. Jadi even presiden direktur saya itu ya kita manggilnya mas atau mbak gitu ya. Oh, jadi lebih friendly pemanggilannya ya Mbak Nina ya? Ya, mungkin bukan hanya friendly, itu secara tidak sadar mengurangi gap bahwa saya itu anak kecil, mereka itu jauh lebih senior. Sehingga dalam saya diskusi pekerjaan, saya mau memberikan ide, bukan hanya saya, pokoknya siapapun gitu ya, itu gap itu dikurangi. Ya pasti experience itu berbeda, tapi bahwa apalagi kultur Indonesia ya, yang dimana kita harus itu tanpa dikasih Pak Bu aja kita udah berbeda mungkin dibandingkan Barat ya, tapi dengan diberikan cara bahwa jangan panggil Pak Bu tuh menurut saya keren banget. Terus yang kedua itu saya udah flexible hour, jadi kan memang jam 8 sampai jam 5, tapi memang harus dengan disiplin karena kan kita punya pekerjaan harus kita kerjakan. Memang dalam perjalanannya saya pernah rekrut anak-anak muda diberi kelulusan gitu ya,
ke kantor jam 10 karena apa? Tidur sampai siang gitu. Saya sampai panggil tuh anak gitu ya, saya bilang, kamu tuh dikasih keleluasaan, jangan dong, justru kamu tuh harus punya self disiplin gitu kan, ya kira-kira gitu. Kalau enggak ya berarti kamu yang rugi sendiri gitu. Jadi memang fleksibilitas itu comes with bigger responsibility sama disiplin sih buat semua orang. Terus yang ketiga, teknologi itu kan dunia yang lumayan cepat berkembang. Jadi saya termasuk orang-orang yang bekerja di dunia teknologi itu termasuk yang pertama adopsi udah punya laptop. Zaman dulu laptop itu luxury ya, untuknya ya. Iya kan, di funding lah sama perusahaan untuk punya laptop supaya bisa bekerja dimanapun. Memang gila sih jadi bekerja dimanapun ya. Tapi menurut saya on the other hand kita punya fleksibilitas. Dengan 3 itu ya menurut saya jadi apalagi sebagai wanita. Kalau ada urusan rumah, anak sakit atau apa itu saya tetap bisa bekerja dengan baik dimanapun saya berada gitu tanpa saya merasa takut bahwa gaji saya akan dipotong gara-gara saya nggak show up berapa menit telat gitu. Itu menurut saya itu pembebasan yang luar biasa ya untuk kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita gitu. Itu kan culture yang Mbak Nina rasain ya di tahun 94 itu di perusahaan pertama. Apakah culture seperti itu memang wajar di setiap IT company yang Mbak Nina masukin selain yang perusahaan pertama? Culture itu terus terbawa? Ya, memang mungkin skalanya berbeda-beda. Global company satu dengan yang lain. Tapi in general, dan even local company, karena saya kan banyak bekerja sama dengan local companies IT di Indonesia, karena kembali lagi ya untuk sukses, pasti is a small IT community anyway di Indonesia gitu ya, termasuk local companies. Mungkin adopsi mereka tidak secepat si global company, pasti kan global company duluan in general ya, tapi saya melihat local IT companies dibandingkan dengan industri lain, mereka jauh lebih inovasi juga di area itu, karena kembali lagi, kalau enggak mereka nggak akan bisa survive untuk compete dengan yang lain-lain gitu. Ya memang skalanya berbeda-beda, tapi menurut saya kembali lagi yang berat itu adalah bukan berat lah. Tantangannya adalah terus belajar. Every IT company harus punya 3 itu kalau mau survive gitu ya Mbak ya sebenarnya. Iya. Kalau nggak bisa inovasi. Ya mungkin bentuk bahwa manggil Mbak atau apa itu lain lah ya. Tapi mungkin buat milenial saya nggak tahu juga milenial nggak biasa kali ya manggil Mas sama Mbak, nggak ngerti juga saya. Ya, itu tantangannya beda banget. Ya. Nah kalau tadi Mbak Nina bilang tantangannya beda, kan generasi milenial yang sekarang, bagaimana Mbak Nina ngelihatnya profilnya dibandingkan yang sebelumnya, Pak? Oke, kalau saya ngelihat, kebetulan saya juga kan punya anak milenial lah ya, IT gitu juga. Nah, cuman menurut saya selalu bilang bedanya ya, kerennya dunia sekarang tuh opportunity-nya ya buat adik-adik sekarang gitu. Kalau dulu kita ingin belajar mengenai teknologi terkini untuk dapat ilmu teknologi, itu kita harus join perusahaan teknologi tersebut gitu ya, karena aset, informasi itu semua di-hold oleh perusahaan tersebut. Zaman sekarang informasi di mana-mana gitu. Sekarang tinggal kemauan dari anak-anak dari kita semua mau belajar apa enggak, mau cari informasinya apa enggak gitu. Udah enggak di-hold sama si perusahaan-perusahaan itu gitu. Jadi kesempatannya jauh lebih kita istilahnya kalau di dunia teknologi democratize IT. Tapi ada juga yang mengatakan Mbak Nina kalau saking luasnya akses informasi istilahnya mungkin terlalu clutter sehingga generasi muda sekarang itu justru sedikit kewalahan atau overwhelming gitu dengan banyaknya informasi. Nah, apakah itu juga ada pengaruh positif atau negatifnya terhadap pembentukan kepribadian, Mbak? Jadi sebenarnya kalau saya lihat benang merahnya at the end fokus sih. Nah, kalau anak-anak sekarang kan mungkin semuanya ada, tinggal mereka mau fokus sama niat ngedalamin yang mana gitu loh, instead of mereka ada semua, mereka jalanin, mereka distraction yang ada juga mereka jalanin semua, ya nggak kemana-mana juga. Jadi prinsipnya mungkin buat teman-teman semua sih at the end fokus terhadap apa yang lagi dikerjakan itu penting sekali, apalagi zaman sekarang karena distraction-nya banyak. Cuman kerennya begitu fokus, mestinya outcome-nya bisa jauh lebih cepat gitu aja. Tapi effort untuk supaya nggak terdistract-nya itu juga besar sekali. Masalah untuk bantu develop mereka tuh Mbak, ibaratnya Mbak Nina ngelihat
apa perbedaannya Mbak dari generasi yang sebelum millennials misalnya? Secara karakter ya, maksudnya kelihatannya di mana Mbak? Mungkin memang kerennya generasi milenial ini, ya ampun mereka cepat sekali gitu ya. Memang cara mereka berpikir tuh udah bukan sekuensial, saya juga bingung gitu ya. Sambil dengerin ini, sambil ngerjain ini, dan bagus gitu hasilnya. Kalau kita kan jangan sambil ngerjain ini atau fokus dong yang ini gitu ya. Ya kita jangan sampai kita menyamakan dengan diri kita ya. Selama itu adalah hal yang ingin mereka lakukan gitu ya. Kerennya itu. Jadi yang pembeda adalah bagaimana kita punya kreativitas gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengar orang lain lebih banyak sehingga kreativitas kita lebih besar gitu ya, sama bagaimana kita bisa empati dengan orang lain lebih banyak gitu, karena at the end untuk menghasilkan sesuatu itu kita harus bekerja sama dengan orang lain gitu, nggak bisa diri kita sendiri. Tapi kenapa Mbak kalau di IT itu ya mungkin moga-moga ini stigma ya Mbak Nina bisa meluruskan. Aku kan juga taunya dengar dari teman-teman juga. IT itu kan di Asia ya at least ya Mbak ya. Kenapa orang IT itu jago misalnya orang India, tidak bermaksud untuk menggolong-golongkan, tapi kan kenapa Mbak kenapa kita dibilang kalah sama mereka tuh apa sih Mbak? Mbak Nina kan udah ketemu sama banyak orang tuh pasti. Balik lagi itu karena kalau di India sektor teknologi itu memang sektor unggulannya India, sudah dideklar ya. Menurut saya nggak terlalu tahu dari sisi policy segala macam, tapi kalau dilihat ditarik ke mundurnya lagi gitu ya kan, sebenarnya untuk mendapatkan banyak resource IT yang bagus itu kita harus banyak jebolin orang-orang IT yang banyak juga dong. Indonesia tantangannya bukan kualitas, kuantitasnya belum banyak. Kuantitasnya yang belum banyak. Nah balik lagi ke India tadi itu ya, jadi dia memang udah dari, mungkin saya pernah ke India, ke Bangalore tahun 2008 ya, 12 tahun lalu atau 2010, saya lupa, 10 tahun lalu lah kira-kira. Walaupun misalkan infrastrukturnya tidak bagus-bagus amat, cuman itu benar-benar Bangalore itu kayak kota IT-nya di India ya. Kalau teman-teman pernah dengar, Bangalore itu segala macam related dengan IT, salah satunya di situ. Walaupun jadi pusat IT-nya ya Mbak ya berarti. Jadi kayak Silicon Valley-nya gitu ya Mbak ya? India bisa, tapi sebenarnya mereka punya beberapa, ada Bangalore, ada Chennai, ada di Mumbai juga ada Pune namanya, tapi salah satunya. Nah India tuh sebelum ini juga dia kan sering terekspos ke proyeknya dari Eropa, proyeknya dari Amerika, itu kan banyak di outsource ke mereka. Jadi mungkin resource-nya lebih terlatih, jam resource-nya lebih terlatih. Bukan berarti kita nggak bisa, cuman mungkin jumlah orangnya kurang banyak. Jadi tantangannya kita memperbanyak ya kuantitas daripada bibit unggul sebenarnya. Memperbanyak dan kasihlah mereka exposure lebih banyak ya. Mungkin anak-anak muda sekarang makan lebih berani ya pergi kemana-mana. Kalau kita dulu di Indonesia aja gitu. Kok lupa pergi itu untuk belajar. Balik lagi ke sini dong. Create an impact itu di sini bukan di luar. Benar nggak? Ya, jadi jam terbang dan kuantitas ya Mbak ya sebenarnya orang Indonesia itu ya. Ya. Tapi tadi Mbak Nina kan juga singgung mengenai kasih dong exposure. Apakah muda harus cari sendiri atau sudah cukup atau belum cukup banyak Mbak lahan exposure-nya buat menampilkan diri? Kayaknya sih lumayan sih kan sekarang ini kalau saya lihat dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, karena saya kan banyak juga dengar teman mau hiring mau apa. Kesulitannya mereka adalah mencari lulusan tadi ya yang relate sama IT. Begitu ada ada background IT-nya aja langsung itu jauh lebih cepat gitu. Nah ini juga saya mau tambahin. Untuk bisa punya background IT sekarang ini, you don't have to go to saya berarti harus ngambil jurusan computer science, saya harus jurusan IT. Enggak, menurut saya enggak. Karena course-course-nya itu udah banyak banget dan course-nya banyak yang keren-keren menurut saya gitu ya. Dan saya aja sebagai orang rekrut yang suka merekrut, nggak necessary saya hanya melihat orang yang senangnya lulusan computer science atau IT gitu ya, tapi menurut saya juga keren orang yang mungkin jurusannya apapun tapi dia punya passion di teknologi, dia malah lebih diverse, jadi ya lebih lengkap. Jadi terus ambil kesempatan-kesempatan yang ada untuk enrich yourself terhadap dunia digital yang sekarang. Nggak necessary IT, pokoknya tahu mengenai trennya dunia digital sekarang terhadap bidang yang teman-teman jalani. Dan sekarang kan banyak ya Mbak Nina, mungkin mereka tidak harus ke institusi perusahaan, tapi mereka masuk bikin sendiri gitu ya, startup.
Apakah itu juga salah satu bentuk exposure? Menurut pandangan Mbak Nina seperti apa itu? Oh betul, jadi makanya tadi yang saya bilang justru menurut saya mindsetnya harus di break gitu loh, bahwa you don't have to. Kalau kembali lagi zaman saya, ke perusahaan besar iyalah. Kalau sekarang mah enggak, your creativity, your opportunity itu bisa dari manapun. Tapi ini justru yang harus diberikan ke orang tua. Karena pengalaman saya banyak juga orang tua yang masih punya stigma, kamu harus di perusahaan gitu. Padahal anak sekarang itu belum tentu mereka cocok dengan culture perusahaan korporasi dan sebagainya. Jadi open up their opportunities buat anak-anak kita tuh penting sekali dimanapun mereka berada, selama mereka terus learning sama terus growing. Tapi sekarang Mbak Nina juga lihat punya banyak timnya gitu ya, anak-anaknya seperti apa. Mbak Nina bisa kasih tips nggak buat ya ibaratnya mau belajar apa sih, mau kuliah apa, itu sebenarnya drive-nya dari mana? Bener nggak dari drive, atau sebenarnya yang penting adalah kamu terus belajar apapun itu yang kamu pelajari gitu? Yang penting itu kalau sekarang, ya kalau saya makan udah ya at the book, maksudnya dari sisi career journey udah cukup lama ya, it's not mudah-mudahan belum end banget, tapi ya this is hopefully I can give some legacy gitu ya ke yang muda-muda. Nah cuman kalau yang buat muda-muda, serunya adalah perubahan di market itu cepat sekali sekarang ini ya. Perubahannya cepat sekali, jadi yang kerennya adalah misalkan saat ini kita merasa gue salah ngambil bidang nih misalkan gitu ya, maaf ini gue gitu, enggak gitu, karena you never know, setahun 2 tahun ternyata yang booming sekarang itu masih booming gitu, tiba-tiba ada disruption baru lagi gitu ya. Nah jadi menurut saya sih istilahnya ability to stand on your feet gitu ya, regardless disruption atau perubahan-perubahan yang ada, itu yang paling harus gitu. Jadi kan stand on your feet itu macam-macam, bahwa dia harus percaya diri, bahwa ilmu yang dia pelajari itu pasti ada manfaatnya. Cuman underlying yang paling pentingnya adalah sebagai manusia mau teknologi kayak apapun ya, faktor empati, faktor kreativitas, integrity juga itu sesuatu yang maksudnya itu is a lifetime values yang kayaknya mau didisrupt apapun nggak akan harus punya ya. Itu Mbak kalau lagi interview orang kan pasti sering tuh Mbak Nina ya, pasti kan pengen ya ngelihat ada 2 value itu di orang ya Mbak ya, si empathy and integrity. Gimana Mbak Nina ngelihatnya tuh Mbak? Biasanya dari pengalaman kerja atau gimana Mbak? Ya lah kan kita ngobrol ya, coba ceritain kamu dalam hidup kamu, tantangan kamu yang paling besar apa. Dari situ kan kita bisa tahu ya. Dan dari situ juga kita bisa tahu apakah dia orang yang terbuka apa enggak. Karena saat ini juga penting sekali kita jangan ragu our failure gitu ya. Kita harus melihat our mistakes, our failures itu adalah opportunity untuk learn and grow gitu ya. Karena biasanya high achiever tuh kadang-kadang juga gengsi untuk menunjukkan your failure atau your mistake gitu. Tapi kan jadinya justru berbahaya. Mendingan kita tahu masalah kita apa early sehingga kita bisa address bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Mbak Nina, if you can turn back the clock, kalau bisa muter waktu lagi nih Mbak Nina, waktu mulai di sektor industri IT teknologi ini, apa yang menurut Mbak Nina dulu mestinya gue bikin begini ya, atau harus begini belum begini? Hidup itu kan akhirnya itu udah jalannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau buat siapapun mau segala usia nih ya, mungkin buat Roni sama David, saya tuh baru ambil S2 selesai tahun 2019 ya. Jadi overdue 24 years. Ya, karena saya itu nggak tahu, saya itu memang orangnya by default memang orang yang seneng di KKD juga dibilangnya si student gitu. Emang saya nggak tahu ya, saya learning, emang seneng belajar aja orang. Wah, belajar berarti Mbak Nina nih.
makanya bisa jadi dosen ya enggak sih kan memberikan experience, memberikan pengalaman juga itu kan memberikan impact ya, nggak necessary you have to be a teacher, setelah saya pikir sekarang gitu ya. Nah, jadi no regrets. Mungkin kalau dilihat kenapa saya nggak ngambil waktu saya dari muda ya, gitu. Tapi kayaknya nggak apa-apa juga sih gitu, karena never too late gitu. Ada quote-nya Oprah Winfrey tuh, saya senang baca juga orangnya. It's never too late to become the person you might have been. Jadi balik lagi kalau kata David tadi, kalau kita harus balik lagi seperti apa ya, kita nggak bisa turn back the clock gitu ya. Tapi it's never too late. Kalau sebenarnya kamu mau jadi apa, ada kesempatannya ambil aja gitu. Terus apalagi pernah kalau turn back the clock sebenarnya bukan IT sih, pengen jadi dokter. Bukan dokter. Apa mestinya saya menjadi dokter? Karena pengen kan kadang-kadang orang tua punya anak di kedokteran gitu kan. Iya. Jadi sebelum daftar tuh bapak saya tuh ingat, kamu yakin? Udah sampai last minute, kamu yakin kamu nggak mau ke dokter? Enggak pak, nggak senang biologi gitu kan. Nah terus sambil berjalan terus di film TV, nah makanya itu ya exposure mengenai bidang-bidang itu tuh penting sekali. Even buat saya yang udah berumur aja, wow itu Grey's Anatomy, saya seneng banget Grey's Anatomy. Tapi setelah dijalanin, apalagi sekarang ternyata IT tuh impactnya gede banget juga dan kemana-mana gitu kan. Jadi no regrets ternyata David, dan itu dia. Kalaupun ada yang menurut kita waktu itu belum, it's never too late. Ya, jadi daripada ngeliat ke belakang lebih baik lihat ke depan, ya mulai aja sekarang gitu ya Mbak ya. Iya, tapi sebenarnya kalau dokter serunya sekarang kalau di IT itu kan ada istilahnya IoT. Jadi sekarang kedokteran itu juga kan sangat dibantu dengan biomedical engineering. Jadi kayak ibu saya tuh pakai pacemaker. Itu pacemaker itu ngasih sinyal jantung. Itu saya kalau ngobrol sama dokter jantungnya tuh kayak ngobrol sama kolega elektro gitu karena ternyata nyambung ya. Ternyata Allah itu hebat sekali, sinyal jantung itu tuh bisa dianalisa sama kita gitu ya. Itu hebat sekali sih, bahwa ternyata tubuh kita itu bisa dianalisa secara instrumen, tapi balik lagi yang nggak bisa dirubah sampai sekarang, nggak bisa diketahui sampai sekarang itu adalah soul gitu. Itu mah rahasia Allah gitu. Cuman instrumentasinya segala gitu itu ternyata ada hubungannya sama pelajaran saya. Lumayan ya Mbak, nyerempet-nyerempet kalau lagi ngomongin ilmu kedokteran, ternyata Mbak Nina nyambung juga ya. Nyambung, sama dokternya kan kayak agak cool. Saya juga dulu kuliah elektro dok, saya agak-agak tahu, jadi ngobrol gitu. Mbak Nina, berarti kalau misalnya yang mau dikembangkan ke depan secara profesional, terutama di sektor IT teknologi, apa Mbak Nina? IT itu sebenarnya kita mau make sure kita create impact boleh buat bisnis, buat edukasi, buat healthcare, buat manapun ya, supaya bisa transformasi dengan menggunakan teknologi digital supaya lebih baik gitu. Nah, kalau sebenarnya tuh ada 4 area yang dilihat gitu ya in general. Pertama itu adalah kita bilangnya improving collaboration. Ya, karena balik lagi inovasi apapun itu bisa terjadi kalau kolaborasinya lebih baik. Ya, kolaborasi salah satu contohnya ya dengan ada tools-tools sekarang orang bisa berkolaborasi lebih cepat, walau tidak perlu face to face dan sebagainya. Itu kan banyak solusi-solusi kolaborasinya. Pasti di area itu akan terus dikembangkan oleh setiap penyedia teknologi ya. Terus yang kedua kita bilangnya improving operation. Kalau sekarang kan tinggal kasarannya subscribe aja, istilahnya cloud service. Jadi mau beli mesin dengan kapasitas computing berapa besar, storage berapa besar, itu tuh bisa di-subscribe per bulan gitu. Nggak kebayang dulu mas seperti itu. Jadi orang yang modalnya tidak sekuat perusahaan besar yang bisa punya capex sistem di depan bisa bersaing dengan cepat gitu ya. Nah, cuman berarti kita juga harus membantu perusahaan-perusahaan tersebut bisa improve their operation supaya perusahaan besar juga bisa compete, karena kan kita pengen semuanya maju, bukan hanya perusahaan kecil dong. Perusahaan besar juga harus terus transform dan sebenarnya asetnya mereka itu bukan hanya sebagai legacy, tapi sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bisa terus maju, bisa compete back, karena kan mereka udah punya base besar. Tapi gimana mereka bisa operate lebih agile, itu jadi sesuatu yang paling penting ya.
Ya, Mbak. Terus yang ketiga kita bilangnya transform your product. Jadi make sure bahwa offering mereka ke produk-produk yang mereka offer ke market, mau skala bisnis manapun itu harus terus transform sesuai dengan kebutuhan market yang ada. Nah disinilah tadi yang teknologi AI segala macam itu membantu karena dia bisa memberikan insight-insight buat si perusahaan-perusahaan atau siapapun atau universitas atau siapapun untuk bilang mendingan lo segera lo tweak ini gitu karena kayaknya trennya nggak seperti ini gitu ya dari interaksi itu. Nah yang last but not least improving customer engagement karena kan at the end bisnis bisa berkembang kalau customer-nya juga engage sama kita. Mbak Nina, kalau misalnya bisa kasih tips untuk semua generasi muda ataupun praktisi IT sekarang yang bisa ngasih dampak paling besar saat ini buat Indonesia itu di sektor mana Mbak untuk kita boleh kembangkan teknologi IT ini? Setelah saya jalani ya mau dibilang sektor apapun ya beauty-nya itu at the end ternyata itu tuh saling terkait satu dengan yang lain ya. Karena spektrumnya sangat luas ya Mbak Nina ya untuk perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Iya dan Indonesia opportunity to impact-nya besar sekali karena kenyataannya gap-nya masih lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman di luar sana yang jangan takut gitu untuk berkarir di bidang IT teknologi karena kesempatannya sangat Iya, pokoknya itu balik lagi akhirnya kreativitas karena teknologi sebenarnya hampir no boundaries gitu di bagian itunya. Jadi itu. Seru Mbak, seru banget. David masih ada pertanyaan penutup pamungkas atau enggak? Sudah cukup banyak sih tadi yang terakhir dijelaskan Mbak Nina tuh sebenarnya merangkum sih bahwa opportunity-nya masih banyak. Banyak sekali tinggal kita yang ngambil atau orang lain yang ngambil. Tapi untuk kita yang ngambil memang kita harus melewati ketidaknyamanan ya karena ya yang sebelumnya nggak belajar digital jadi harus belajar digital. Tapi sebenarnya belajar digital kayaknya gampang banget ya kalau kita udah nyemplung cepet banget gitu. Makasih banyak Mbak Nina semua. Bye. Bye, Mbak.